شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita haturkan, kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan ya sehingga kita bisa berjumpa lagi ya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu lagi dalam episode kali ini. Ini kita masih tentang perjalanan haji. Sahabat-sahabat, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang etape haji, yaitu sa'i dan tahallul. Sebagaimana kita tahu bahwa etape ini merupakan etape yang terakhir ya dari perjalanan ibadah haji. Masih ingat nggak, kita awalnya kan berniat ya dengan kain ihram, berniat haji, berniat umroh. Kemudian kita melakukan memakai kain ihram, kemudian kita tarwiyah di Mina, kemudian kita pergi wukuf di Padang Arafah, lalu kemudian kita pergi mabit di Muzdalifah, lalu lontar jumroh di Mina, lalu kita tawaf ya mengelilingi Ka'bah di Makkah, kemudian kita sa'i. Dan setelah sa'i baru kita tahallul. Itu urutan etapenya. Dan setelah ditahallul maka selesailah seluruh rangkaian ibadah haji. Secara ritual, begitulah etape perjalanan haji itu kita laksanakan. Dan untuk khusus mengenai sa'i dan tahallul ini, secara fikih kita bisa pahami Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti sa'i tentu saja sudah tidak memakai kain ihram lagi. Sebagaimana kemarin waktu tawaf ifadah juga tidak pakai kain ihram. Sebab kita sudah lepaskan kain ihram saat kita selesai lontar jumroh di Mina. Ya, tetapi kita masih belum tahallul akbar, maksudnya belum tahallul semuanya. Kita baru tahallul yang kecil, yaitu saat kita di Mina. Nah, sebelum kita sa'i itu, sebelum tahallul nanti kita belum selesai seluruhnya, sehingga kita belum melakukan tahallul. Nah, artinya bahwa sa'i yang kita akan lakukan ini itu masih dalam keadaan kita belum tahallul. Artinya kita masih dalam keadaan berihram tapi tidak pakai kain ihram. Ya, jadi ada perbedaan kan, kalau kita memakai kain ihram itu artinya kita harus memperhatikan larangan-larangan ihram. Tetapi pada saat kita haji, meskipun kita sudah tidak pakai ihram, saat tawaf dan sa'i itu, kita masih dalam keadaan rangkaian yang kita belum tahallul yang terakhir. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat semuanya. Nah, untuk sa'i, kita akan jelaskan sedikit mengenai fikihnya, yaitu kita berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, larinya biasa saja. Ya. Tentu saja ini bukan lari dalam arti kita ngebut atau seperti maraton, tidak. Ya, bahkan yang perempuan pun itu dianjurkan untuk jalan kaki saja. Ya, tetapi kalau laki-laki itu diupayakan pada saat lampu hijau itu kita berlari. Tapi itu lari ngebut, lari biasa saja, lari kecil ya. Kemudian di Bukit Sofa itu kita mulai, kita biasanya dengan doa dulu, kita menghadap Ka'bah, lalu kita berdoa untuk kita memulai sa'i. Nah, kemudian kita berjalan. Ya, nah begitu kita sampai di lampu hijau itu, kita berlari kecil. Ya, mengucapkan ya inna sofa wal marwata min sa'airillah dan seterusnya. Doa-doa itu sebetulnya doa-doa yang biasa kita ucapkan pada saat sa'i itu tidak wajib ya, tetapi kita berlari di situ sambil kita bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya kan? Nah di situ, nah doa-doa itu bisa kita ucapkan sambil kita memberikan semangat dan motivasi pada diri kita. Yang jelas kita berlari sambil kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Sampai kita di Bukit Marwah, kemudian kita balik lagi ke Bukit Sofa, lalu ke Bukit Marwah, ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Ya, jadi sunnahnya ketika kita di lampu hijau itu kita berlari kecil, kecuali yang perempuan boleh tetap jalan saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita berlari itu sebetulnya yang diperlukan adalah kita itu bersemangat di situ. Jadi bukan kita merunduk sambil berzikir, saking khusyuknya kita misalnya sambil berurai air mata di situ. Bukan begitu. Tapi sa'i itu menggambarkan kita memang gagah, kita berlari, ya keluarkan tenaganya, fisiknya, ya kan, energinya, powernya, kita lari. Wah, kita semangat, bergembira. Ya, kemudian pada saat lampu hijau itu kita Rabbighfir warham, ya kan, wa'fu dan seterusnya. Kita lari. Nah, di situ ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar itu kita ucapkan sambil kita berjalan, berlari. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian setelah 7 kali putaran, maka kita selesai sudah sa'inya, ya, dan kemudian kita akan tahallul. Ya, pada saat kita tahallul, maka kita memotong rambut kita, ya kan, sebagai simulasinya atau sebagai syaratnya minimal 3 helai. Tapi tentu saja rasanya kurang puas kalau hanya 3 helai. Kita potong rambut di situ dan banyak yang kemudian motong pendek. Laki-laki bisa sampai gundul dan seterusnya. Sebetulnya itu banyak makna yang bisa kita dapatkan pada saat kita tahallul seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin kita mengambil pelajaran yang berharga dari sa'i ini Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat. Konteks sejarahnya, sa'i itu adalah lari dari Sofa ke Marwah yang dilakukan oleh Siti Hajar. Siti Hajar pada saat itu mengalami satu kejadian di mana beliau itu kan ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim bersama anaknya yang masih kecil di sisi Ka'bah. Tentu saja sebagai seorang ibu, dia sangat iba melihat anaknya. Ya kan, antara kepasrahan dirinya kepada Allah bahwa suaminya pergi meninggalkannya, itu karena perintah dari Allah, dengan dia mengharap pertolongan dari Allah, tapi juga dia harus mengejawantahkan usahanya. Jadi perpaduan antara kesetiaannya kepada Allah yang tetap, ya, dia tidak boleh menggerutu kepada Allah, tidak boleh menyesal, tidak boleh menyalahkan Allah, ya, tidak boleh bahkan marah kepada Allah. Ya, justru yang ditunjukkan oleh Siti Hajar adalah kesetiaan, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski dia ditinggal, ya, sendirian hanya bersama anak bayi yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ, tapi dia ikhlas, dia ridho. Nah, dari keikhlasan dan keridhaan itu muncul power, energi dalam dirinya. Dia harus selamatkan anaknya. Ya kan? Dalam keadaan ikhlas dan ridho itu justru ketika anaknya membutuhkan air, dia tidak menyesal dan tidak menangis. Dia tidak meratapi keadaan seperti itu. Dia tidak lalu mengatakan, inilah kalau kita berjuang mengabdi pada Tuhan, kita sengsara loh. Nggak begitu. Ya kan? Derita yang mungkin orang lain melihat ini sebagai derita, sebagai sebuah kesulitan, kesakitan, itu justru dihadapi oleh Siti Hajar dengan prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika anaknya memerlukan air tadi, Siti Hajar tidak duduk diam, tidak hanya berdoa, tidak hanya berzikir dan meminta tolong kepada Allah agar Allah mengirimkan air kepadanya, tidak. Tapi apa? Siti Hajar mencari air di Bukit Sofa, tidak ada. Ya kan? Ditinggalkan anaknya itu di sisi Ka'bah, dia pergi ke Bukit Sofa. Padahal itu ada jarak, Bapak Ibu, antara Ka'bah dengan Bukit Sofa itu ada jarak berapa puluh meter ya. Nah, kemudian dari Bukit Sofa itu dicari air, tidak ada. Kemudian dia pergi ke Bukit Marwah. Artinya antara Sofa dan Marwah itu ada jarak yang sangat jauh. Dia lari ke Bukit Marwah. Dia mengira di Marwah itu ada air, tapi ternyata di Bukit Marwah juga tidak ada air. Kemudian dia masih penasaran juga, dia lari lagi ke Bukit Sofa. Dicari lagi situ, tidak ada juga. Tapi dia tidak berhenti. Dia berlari lagi ke Bukit Marwah. Ya, tentu saja dalam batinnya bahwa di Sofa tidak ada air, di Marwah tidak ada air. Lalu mau pergi kemana Siti Hajar ini untuk menyelamatkan anaknya? Maka yang dilakukan oleh Siti Hajar adalah dia berlari sambil dia meminta pertolongan pada Allah. Kakinya berlari, badannya bergerak,
tapi lidahnya mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, tapi kakinya berlari, ya kan? Begitulah di Sofa tidak ada, di Marwah tidak ada air, tapi Siti Hajar dia pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti duduk diam, tapi pasrah batin itu adalah dia tidak menyerah. Pasrah batin kepada Allah tidak membuat kita duduk lemas, tapi pasrah kepada Allah itu artinya kita memohon pertolongan Allah, menyerahkan semua, terakhirnya adalah keputusan Allah, tapi kaki berlari. Jadi ini penggabungan Bapak Ibu antara kepasrahan batin dengan ikhtiar. Selalunya orang ini yang selalu kadang kita salah gitu ya. Yang namanya kepasrahan pada Allah itu tidak diiringi dengan usaha. Yang namanya kita berserah diri pada Allah, lalu menggantungkan semuanya, udahlah biar Allah ajalah yang menyelesaikannya. Nah, orangnya nggak ikhtiar maksimal. Nah, itu yang salah. Kalau kita lihat Siti Hajar di situ, konteks sejarahnya, Siti Hajar tidak menyerah, dia terus berlari dari Sofa Marwah, subhanallah. Itulah konteks sejarahnya. Jadi, sa'inya Siti Hajar tidak lain adalah wujud kesetiaan dia kepada Allah, percaya diri dia akan adanya pertolongan Allah, dan juga dia berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk menyelamatkan anaknya. Dan subhanallah, dengan kekuasaan Allah, lalu Allah menurunkan air Zam-Zam, bukan di Sofa, bukan di Marwah, tapi adalah di sisi Ka'bah. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini tentu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali makna yang bisa kita gali dari sini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan setidaknya 4 hal yang bisa kita elaborasi. Ini penting bagi kita yang umroh maupun haji. Ya, nanti konteksnya adalah konteks kita di tanah air. Ya, pertama saya ingin memahami Bapak Ibu bahwa sa'i itu dalam konteks hari ini kita bisa maknai bahwa apabila kita berlari dari Sofa Marwah itu adalah melatih diri kita untuk kita menjadi orang yang ikhtiarnya maksimal dalam kehidupan. Kita kerja di perusahaan, kita dagang, kita kerja di kantor, kita nggak boleh kerja setengah-setengah. Kita nggak boleh kerja hanya dengan hati yang kosong, ya kan? Keterlibatan jiwanya nggak ada, hanya setengah nyawa kerjanya di situ. Nah, orang seperti itu pasti hasilnya nggak maksimal. Ya, maka sa'i ini menggambarkan apa? Kita harus bekerja maksimal. Upaya kita habis-habisan. Ya, orang mengatakan total action atau total execution. Kita eksekusi total. Artinya apa? Dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh emosi kita, terlibat kita semuanya. Begitulah sa'i Siti Hajar itu. Supaya kita bisa mantap keterlibatan jiwa kita, barengi di dalamnya itu apa? Kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir sekaligus. Sehingga apabila kita kerja di kantor, kita kerja di dagang, di mana-mana kita kerja, libatkan di dalamnya itu ada zikir pada Allah. Meskipun tangan kita bekerja, tapi hati kita berzikir la ilaha illallah. Kalau kita harus berlari, maka hati di dalam hati kita ada apa? Kita berlari mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi perpaduan antara keyakinan kepada Allah dengan gerak fisik itu menimbulkan power dan energi yang hebat. Percaya deh Bapak Ibu, coba seperti itu. Selama ini banyak orang kerja itu dibarengi dengan apa? Gundah gulana lah, menggerutu lah, nggak jelas lah ini hasilnya bagaimana. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat pekerjaan kita jadi lemah. Kita sendiri yang melemahkan diri kita, kan? Persepsi-persepsi kita akan ketidakjelasan harapan, ya kan? Tidak adanya seolah pertolongan Allah kapan datangnya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu harus kita hilangkan. Nah, sa'i mengajarkan agar kita full keyakinan kita pada Allah, harapan itu tidak akan buram. Tapi insya Allah dengan keyakinan yang kuat, Allah akan memperjelas. Ya, bahkan air Zam-Zam akan diberikan. Mungkin air Zam-Zam itu tidak langsung seperti di Bukit Sofa atau Marwah. Tidak langsung pada apa yang kita sedang kerjakan. Tapi Allah punya cara untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan kita. Percaya Bapak Ibu, itulah ajaran sa'i yang pertama. Artinya apa? Mari, apabila kita sa'i di tanah suci, maka sa'i kita di tanah air adalah sa'i kita berlari dari rumah ke kantor, dari rumah ke mall, dari rumah ke tempat dagang, dari rumah ke tempat kerja. Maka pastikan itu adalah sajadah panjang kita. Itu adalah tempat kita berlari. Seperti Sofa Marwah. Maka setiap kali kita berangkat atau pulang, pastikan
kita dalam kesadaran bahwa kita sedang mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, laksana Siti Hajar. Gimana? Rasakan seperti itu Bapak Ibu. Itu akan powerful dalam diri kita, percaya. Ya. Nah, yang kedua, makna kontekstualnya ini, apabila kita sa'i itu kan 7 kali berulang-ulang Bapak Ibu. Nah, artinya bahwa kita harus menjadi orang yang gigih dalam berjuang. Kita tidak boleh sekali usaha, belum berhasil, terus putus asa. Terlalu sulit, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak mungkin, Pak. Buktinya saya udah coba, gagal juga, Pak. Nah, orang seperti ini, sepertinya dia kehilangan harapan. Kalau orang belajar dengan sa'i, maka dia tidak boleh menyerah. Meski belum ada tanda-tanda berhasil, nggak apa-apa. Dia akan terus improve, kan? Dia yang penting tidak menyerah. Dia terus saja berlari. Berlari di situ artinya apa? Ikhtiar kita maksimalkan. Sebab kalau udah lari yang kedua, lari yang ketiga, lari yang keempat, nyoba lagi, itu tambah berat. Itu ibaratnya kalau kita sa'i itu udah mulai capek. Atau kita naik sepeda tapi jalannya mendaki. Semakin mendaki, semakin berat. Semakin berat, semakin kita kehabisan power. Pada saat itu kita tidak boleh menyerah dan berhenti. Ya, maka sa'i itu mengajarkan agar kita gigih, ya, tanpa ada kita menyerah di dalamnya. Pastikan Bapak Ibu, apabila kita dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, jangan berhenti. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran itu, bahwa pergilah engkau berjuang, meski dalam keadaan berat maupun ringan. Memang kalau kita dalam keadaan ringan, kita semangat bergembira. Tapi ada saatnya kan, bahwa kita berjuang dalam keadaan hati yang berat. Nah, hati yang berat itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mungkin kita dipengaruhi oleh hasil yang nggak jelas, ya kan? Atau mungkin ada kawan yang sedang nggak enak perasaan kita, atau mungkin ada berbagai hal lah, ada ujian, ada tantangan, ada rintangan yang mungkin mengancam diri kita, sehingga rasanya berat kita mau berangkat itu. Kata Allah, berangkatlah meski dalam keadaan berat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pelajaran kedua. Ya, pelajaran yang ketiga secara kontekstual, maka sa'i yang 7 kali itu menggambarkan continuous improvement. Apa itu? Perbaikan terus-menerus. Kalau kita mencoba sekali gagal, kemudian berhenti, itu yang salah. Mencoba gagal, perbaiki. Coba lagi, perbaiki lagi. Coba lagi, perbaiki lagi. Jadi Bapak Ibu, setiap hal itu ada lifetime-nya. Itu kalau Bapak Ibu belajar tentang prinsipal yang diajarkan oleh, oke lah, saya lupa namanya itu. Tetapi begini siklusnya Bapak Ibu. Semua benda, semua proyek, semua upaya itu, pada saat kita berhasil itu kan nanjak grafiknya. Ya, tapi ada lifetime-nya, nanti dia akan turun. Nah, pasti itu, semuanya akan begitu. Dan pada saat turun, nah kemudian kita harus perbaiki. Pada saat kita turun itu, kita evaluasi mana-mana yang kurang, mana-mana yang salah. Kemudian kita bangkitkan, kita naik lagi. Ya, jadi seperti itu modelnya. Kemudian kita naik lagi, itu the second curve. Kemudian turun lagi, harus naik lagi. Terus seperti itu. Nah, itu menggambarkan bahwa kalau kita kerja di organisasi, di perusahaan, di kantor kita itu, harus continuous improvement. Harus perbaikan terus-menerus. Jangan berhenti. Ya kan? Jadi, ada banyaklah kegagalan itu bukan karena sesuatu itu sangat berat atau kita tidak mampu. Kegagalan itu pasti dimulai dari apa? Kita menyerah sebelum kita mencobanya lagi. Banyak orang, ada yang mengatakan begini, orang gagal itu bukan karena dia tidak mampu mewujudkannya di dalam kenyataan, tapi dia sudah gagal dalam pikirannya terlebih dahulu. Ketika dia gagal dalam pikirannya, pasti dia akan gagal dalam kenyataan. Karena itu gagal dalam pikiran itu harus dihilangkan dulu. Ya, caranya bagaimana? Kita uji coba, ya kan? Gagal, kita perbaiki, kemudian coba lagi. Andaikan kita gagal lagi, perbaiki lagi. Nah, otomatis percobaan yang kedua sudah akan lebih baik dari yang pertama. Begitulah terus yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Maka pelajaran dari sa'i kenapa 7 kali berulang-ulang menunjukkan bahwa kita harus continuous improvement. Pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang keempat, ya, bahwa sa'i dari Safa Marwah itu, ya, adalah menggambarkan pada ujungnya, ya, ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah tentu saja semua adalah kehendak dari Allah, itu adalah takdir dari Allah yang akan kita terima.
apapun yang terbaik itu dari Allah, maka kita syukuri. Kadang-kadang hal itu tampak buruk di depan kita, padahal itu baik menurut Allah. Kita saja yang belum tahu rahasianya. Maka orang yang haji, orang yang sudah sa'i, maka dia tetap akan prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Inilah yang disebut sa'i. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan sa'i kita di tanah air. Bagi yang mereka sa'i di tanah suci, sudah selesai umrohnya, sudah selesai hajinya. Mari kita bawa spirit sa'i di tanah suci itu untuk sa'i kita di tanah air. Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat terus mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah perjalanan kita. Sampai kapan kita sa'inya, Pak? Kalau di tanah suci kan cuma 7 kali. Tapi kalau sa'i dalam kehidupan sampai nyawa di ujung tenggorokan kita. Ya, kata Rasulullah, sampai kaki kita menginjak surga baru kita berhenti untuk sa'i. Ya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, saya ingin terlupa tadi mengatakan bahwa kalau kita lihat sa'inya Siti Hajar dari Safa Marwah itu, pertama-tama dia mencari air bukan untuk dirinya loh. Dia mungkin haus, tapi dia nggak memikirkan haus dirinya. Dia justru haus siapa? Anaknya. Dia lebih takut anaknya yang kehausan dan meninggal daripada dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila kita sa'i, kita kerja di tanah air, pertama-tama yang kita pertimbangkan atau kita munculkan dari dalam diri kita adalah kesadaran bahwa yang kita kerjakan itu menciptakan manfaat bagi orang. Menciptakan nilai yang berharga bagi orang lain. Jadi, zam-zam yang diperoleh oleh Siti Hajar itu kan kebermanfaatan bagi Ismail. Kan begitu. Nah, saya ingin mengatakan, siapa Ismailnya zaman sekarang? Kalau kita sa'i dari rumah, kantor, maka sa'inya adalah, kalau dia pedagang, maka dia customer. Betul kan? Kalau kita punya pabrik, produksi, misalnya, maka sa'inya adalah customer kita. Kalau kita layanan, berarti ya customer kita. Kalau kita pejabat publik, maka rakyatlah Ismailnya. Kalau kita guru, maka anak didik kita lah Ismailnya. Artinya apa? Kita berorientasi untuk menciptakan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Customer kita, klien kita, rakyat kita, masyarakat kita, atau user pengguna daripada jasa yang kita berikan. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga dari sa'i pada saat kita haji maupun umroh. Demikian ya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap spirit ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Terima kasih. Mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Demikian. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة